wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Indriani dari kelas HTNC dengan NIM 211120097. Saya di sini akan menjelaskan beberapa materi yang sudah pernah dibahas dalam mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama. Eh, Hukum acara peradilan agama yaitu suatu rangkaian aturan yang mengatur bagaimana proses peradilan dalam pengadilan agama, yang mana untuk menangani perkara-perkara keagamaan khususnya yaitu umat Islam, yaitu mengenai pernikahan, perceraian, waris dan lain-lain. Kemudian di dalam mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama membahas mengenai macam-macam sita. Macam-macam sita di peradilan agama itu terdapat 4. Yang pertama itu ada sita marital atau sita harta bersama, kemudian ada sita jaminan, yang ketiga ada sita eksekusi, dan yang keempat ada sita revindikasi. Kemudian ada kewenangan peradilan agama. Di dalam kewenangan peradilan agama yang mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019, kewenangan peradilan agama itu ada 5. Yang pertama itu perkawinan, yang kedua warisan, yang ketiga wakaf, yang keempat zakat, infak atau sodakoh, dan yang kelima adalah ekonomi syariah. Kemudian di dalam mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama juga menjelaskan mengenai apa itu putusan. Putusan yaitu suatu putusan yang diambil untuk memutuskan suatu perselisihan atau adanya suatu sengketa. Kemudian ada juga membahas mengenai penetapan. Penetapan ini berkaitan dengan permohonan, misalnya yaitu dalam dalam pengangkatan wali. Kemudian juga terdapat jenis-jenis putusan yang dilihat dari sebab akibat, yaitu ada 3 jenis putusan. Yang pertama itu putusan deklaratif, yang mana putusan ini bersifat menyatakan atau menetapkan sesuatu. Kemudian yang kedua itu putusan konstitutif, yang mana putusan ini bersifat mengubah atau menciptakan, menghapuskan suatu keadaan hukum baru. Kemudian yang ketiga yaitu ada putusan kondemnatoir, yang mana putusan ini bersifat menghukum atau memerintahkan salah satu pihak untuk melakukan perbuatan tertentu. Kemudian membahas mengenai gugatan, yang mana ada penggabungan gugatan, yaitu ketika penggugat menggabungkan 2 atau lebih tuntutan dalam satu gugatan. Terus kemudian ada perubahan gugatan, yang mana yaitu penggugat dapat mengubah gugatannya setelah diajukan, atau tapi perlu atas persetujuan hakim terlebih dahulu. Kemudian ada pencabutan gugatan, yang mana pencabutan gugatan ini adalah penggugat dapat mencabut gugatannya sebelum atau selama proses persidangan sedang dilakukan. Kemudian ada prosedur pemeriksaan perkara di dalam persidangan, yang mana ada yang pertama itu ada pemanggilan para pihak, kemudian pembukaan sidang, kemudian yang kedua adalah pembacaan surat dakwaan atau gugatan, kemudian yang keempat yaitu eksepsi jawaban tergugat atau terdakwa, kemudian replik duplik, ada pembuktian, ada kesimpulan, ada musyawarah majelis hakim, kemudian ada pembacaan putusan, dan yang terakhir adalah ada upaya hukum. Kemudian ada gugatan. Gugatan yaitu sebuah tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat karena melalui pengadilan karena adanya sengketa atau adanya perselisihan.
Kemudian ada eksepsi, yang mana eksepsi ini merupakan mekanisme hukum yang digunakan untuk menangkis gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat. Kemudian ada dua macam eksepsi, yang mana yang pertama ada eksepsi formil, yang mana eksepsi formil ini terkait dengan syarat-syarat formil gugatan. Kemudian yang kedua itu ada eksepsi material, yang mana digunakan dengan alasan bahwa gugatan atau penggugat itu bertentangan dengan hukum material. Dan juga ada membahas mengenai macam-macam alat bukti, yang mana terdapat ada keterangan saksi, keterangan ahli, kemudian surat atau dokumen, petunjuk, keterangan terdakwa, kemudian pengakuan dari pihak tergugat, barang bukti, dan yang terakhir adalah ada sumpah. Dan di dalam mata kuliah hukum acara peradilan agama juga membahas mengenai upaya hukum, yang mana terdapat beberapa upaya hukum, diantaranya yaitu ada banding, kasasi, peninjauan kembali, keberatan, kemudian ada permohonan rekonsiderasi, dan yang terakhir adalah adanya pemberian jaminan banding. Dan juga membahas mengenai eksekusi, yang mana eksekusi ini adalah putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Salah. Dan di dalam hukum acara peradilan agama juga membahas mengenai eksekusi, yang mana eksekusi ini adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan tetap. Mungkin itu saja yang sedikit bisa saya sampaikan mengenai pembahasan materi-materi yang sudah pernah dibahas di dalam mata kuliah hukum acara peradilan agama ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.